我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian di tengah cuaca yang sering banget hujan? Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian masing-masing biar tetap bisa beraktivitas. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertandingan alkemis untuk menentukan siapakah yang terbaik di Bumi Ayu, Aji Barang dan sekitarnya. Semua peserta pun telah bersiap dengan kuali obatnya masing-masing. Sementara itu tubuh Hunzi melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu ia pun duduk dan dengan lambaian lengan bajunya bertonton bahan obat segera terbang ke arahnya. Dalam sekejap aroma obat yang kaya pun segera menyebar ke langit. Di sisi lain, tetua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan api surgawinya dan membentuk kuali api. Di antara mereka, orang yang menciptakan keributan terbesar adalah Shen Nong. Lautan api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum ia duduk di dalam lautan api. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh dengan cepat tersebar. Akhirnya mereka pun segera jatuh ke lautan api. Setelah itu benih dengan cepat tumbuh di depan banyak mata yang terfana. Setelah itu mereka pun dengan cepat tumbuh di dalam nyala api yang membara. Xiaoyan di kejauhan pun tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa itu memang layak menjadi api roh kehidupan. Meskipun memiliki kemampuan tempur yang lemah, namun api roh kehidupan ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Banyak dari bahan obat yang dibutuhkan ini setidaknya perlu 100 tahun untuk tumbuh. Namun dengan kemampuan api surgawi ini dapat mempersingkat pertumbuhan mereka. Hal itu benarlah sesuatu yang tak ternilai bagi seorang alkemis. Setelah itu Xiaoyan pun segera menarik pandangannya sebelum akhirnya ia melihat kuali merah mudanya yang besar dan dengan lambaian tangannya bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Jumlah berbagai bahan obat yang sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan banyak alkemis seketika merasa agak terdiam. Setelah itu bahu Xiaoyan pun bergetar ketika ia memanggil ramuan obat. Yiwa pun segera terbang keluar dan memasuki kuali api. Setelah Yiwa masuk, retakan segera terbentuk di kuali api dan kekuatan hisap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Bersamaan dengan itu, nyala api pun tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Pada saat ini bahkan wajah para sesepuh dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda. Mungkinkah melemparkan mereka semua ke dalam kuali api secara bersamaan? Mereka pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin memurnikan begitu banyak bahan obat bersama-sama. Sementara itu Yaolao di kursi PIV hanya tersenyum saat melihat Xiaoyan. Yaolao secara relatif percaya pada Xiaoyan karena keterampilan Xiaoyan sebagai seorang alkemis telah melampaui dirinya. Kembali ke Xiaoyan di mana ribuan bahan obat di langit semuanya telah ditelan oleh kuali api sebelum Xiaoyan duduk. Karena Xiaoyan saat ini memiliki roh api, maka kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih santai daripada yang lain. Dengan Yiwa yang membantu mengendalikan api surgawinya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan binasa. Api merah muda yang ganas pun melilit kuali seperti bola api besar. Setiap beberapa menit banyak bola api kecil yang keluar dari kuali api. Akhirnya mereka akan berputar di sekitar kuali api. Klaster api ini membungkus cairan dan bubuk obat yang berbeda. Semuanya adalah bahan obat yang diperlukan yang disempurnakan dengan sangat murni. Sementara itu di sisi lain, 3 orang lainnya di langit juga menyempurnakan sejumlah besar bahan obat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiaoyan dalam hal efektivitas penyempurnaan mereka, mereka masih tetaplah guru alkemis sejati. Memurnikan bahan obat adalah tugas dasar mereka dan itu jelas bukanlah permasalahan bagi mereka. Penyempurnaan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiaoyan akhirnya memimpin untuk membuka matanya.
Xiaoyan pun melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum menghela nafas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke dalam kuali api. Segera setelah itu fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Segera setelah Xiaoyan menyempurnakan ramuan obat, Hun Huzi pun segera membuka matanya. Ia segera melemparkan banyak cairan obat yang telah ia haluskan ke dalam kuali apinya. Setelah itu segel tangannya pun segera berubah bersamaan dengan dirinya yang berteriak. Pada saat ini ia memanggil energi alam untuk membantu memperbaiki pil tersebut. Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin liar pun tiba-tiba menyapu langit. Energi alam yang tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya itu dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan dari kualinya sebelum akhirnya mendengus dingin dan segera mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar darinya ketika ia memanggil energi alami untuk membantunya. Banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar teriakan dari tetua Wan Huo. Tampaknya ia juga berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Di sisi lain, tetua Sennong pun tertawa saat melihat energi yang mulai berkumpul. Ia pun berkata karena mereka berdua telah bertindak dengan cara yang begitu megah, maka diri yang tua yang kacau. Xiaoyan pun segera berkata karena mereka bertiga dalam suasana hati seperti itu, maka Xiaoyan hanya bisa bergabung dengan mereka semua. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan pun seketika berubah. Kekuatan hitam tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Xiaoyan pun bergumam akhirnya hal ini benar-benar berhasil. Tak lama setelah itu petir hitam seperti ular piton besar dengan liar melintas di antara langit. Segera pilar cahaya pun meletus ke langit dan samar-samar mungkin untuk melihat telur seperti gugusan cahaya di dalam pilar cahaya. Sementara itu awan petir pun bergolak dengan intens dan banyak kilat hitam berlama-lama di sekitar pilar cahaya dengan cara yang padat seperti beberapa ular piton. Bersamaan dengan itu petir hitam pun tiba-tiba turun dari langit menjadi bentuk bayangan tanaman obat yang menutupi langit. Hal ini benar-benar tampak sangat misterius. Setelah itu sosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa ini. Segera sosok terstar dan perlahan-lahan menjadi ilusi. Akhirnya itu berubah menjadi pil obat bulat seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang melekat di atasnya. Xiaoyan pun mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu ia pun menempatkan beberapa lapis segel spiritual di atasnya. Xiaoyan pun akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius tingkat 9 ini di dalamnya. Melihat hal ini banyak orang di bawah pun mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Xiaoyan pun mengabaikan tatapan dari mereka dan berbalik sebelum akhirnya menatap Hun Huzi yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Xiaoyan tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan Raja Utara segera muncul dan melayang ke samping Xiaoyan. Xiaoyan pun tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Huzi, tetua Sennong dan tetua Wan Huo. Ia pun segera berterima kasih kepada mereka atas hadiahnya. Tetua Sennong dan tetua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar hal ini. Namun ekspresi Hun Huzi benar-benar terdistorsi. Ia tidak menyangka bahwa pil embrionik yang telah ia sempurnakan dengan pahit selama beberapa hari akhirnya membantu Xiaoyan. Tetua Sennong pun segera memberi isyarat dengan lambaian tangannya. Ia pun segera berkata ada bakat di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiaoyan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Xiaoyan memang layak menjadi alkemis top di benua. Setelah kata-katanya terdengar, lautan api hijau di langit berubah menjadi tongkat obat herbal dan muncul di tangannya. Sementara itu banyak sesepuh dari klan Yao memiliki ekspresi rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka pun saling berpandangan dan hanya bisa menghela nafas pelan. Mereka pun bergumam bahwa Yao Chen ini memang benar-benar telah mengajari murid yang luar biasa. Jika mereka tahu hal ini, mereka tidak akan membiarkan Yao Wangui melakukan apa yang ia inginkan secara acak pada saat itu. Sementara itu, Yao Lao pun melirik ke arah Yao Lao sebelum akhirnya ia melirik ke Yao Dan di kursi pemimpin. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya sebelum akhirnya mulai berbicara.
Xiaoyan segera berkata bahwa ia masih memiliki permintaan lain untuk dibuat hari ini. Ekspresi Yao Dan pun sedikit rumit. Ia pun menghela nafas pelan dan melirik ke arah Yao Lao sebelum akhirnya berkata bahwa ia tahu apa yang ingin Xiaoyan katakan. Ia pun segera berkata kepada Yao Lao bahwa mulai hari ini dan seterusnya Yao Chen mungkin adalah talenta paling luar biasa di dalam klan Yao. Yao Chen dapat meninggalkan apapun yang ia suka di tablet klan. Tangan Yao Lao pun bergetar lembut sebelum akhirnya ia berterima kasih kepada kepala klan Yao Dan. Keinginannya yang telah lama disayangi akhirnya terwujud pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. Sementara itu di sisi lain, Hun Huzi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiaoyan menghela nafas lega. Ia berkata kepada kepala klan Yao Dan bahwa ia juga punya permintaan untuk dibuat hari ini. Yao Dan pun segera mengerutkan keningnya. Ia melihat ekspresi Hun Huzi dan sebuah kehati-hatian pun melonjak di dalam hatinya. Yao Dan pun segera memerintahkan Hun Huzi untuk segera berbicara. Senyum di wajah Hun Huzi pun menjadi lebih aneh saat ia melihat hal ini. Ia menjilat mulutnya dan mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Hun Huzi berkata bahwa ia ingin meminjam Toshi Ancient Gadget dari tangan klan Yao.